Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Rahayu 84. Di video kali ini saya akan berbagi ilmu membuat celana laki-laki, dimana pembuatan celana ini mungkin dibagi-bagi ya, maksudnya dibagi-bagi di sini banyak ya, beberapa video. Soalnya kalau pembuatan celana lumayan cukup panjang, tapi saya di sini saya akan memberikan pengalaman atau memberikan ilmu atau belajar bersama buat teman di rumah yang lagi belajar bikin celana laki-laki. Dari mulai bikin pola sampai pemotongan sampai bikin alat-alat celananya juga, nempelin pislin, terus potong kain asahi buat kain kantong, dan cara ngobrasnya juga mungkin di video ini sangat lengkap ya. Jadi teman-teman boleh ikutin video ini dari awal sampai akhir. Cuman sebelum videonya kita mulai, teman-teman yang belum gabung, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan buat teman-teman yang lain biar video ini bermanfaat buat yang lainnya. Baik, di sini saya sudah siapkan ukuran celana dari mulai pinggang, di sini ukuran celana terdiri dari ukuran pinggang 86, ukuran pinggang 97, ukuran panjang celana, terus 34 atau kalau dikali 2 itu 68 ukuran paha. Terus di sini 21 lingkar celana. Kalau ditotalin lingkarnya tuh kurang lebih 42. Terus di sini ukuran 67, ukuran crash atau pesak atau selangkangan. Nah, di sini 108 ukuran pinggul. Dan di sini modelnya juga model standar, model kantong satu ya, kancing belakang. Kalau kantong depan dua ya. Tapi kalau untuk kantong belakangnya satu. Nah, di sini saya sudah ada, ini udah ukurannya ya. Nanti kita salin aja ke kain celananya. Kita geser dulu untuk ukurannya. Nah, di sini sudah saya siapkan kain ya. Kain untuk celananya. Cuman kain untuk celananya sudah dilipat bagi dua. Di sini sudah dilipat bagi dua. Nah, di sini juga saya pembuatan polanya langsung ke kain, bikin polanya saya langsung ke kain. Nah, sini sudah dilipat jadi dua ya. Jadi kalau teman-teman di rumah kalau mau ngikutin atau mencoba di rumah pembuatan celana, boleh ke kain ke kertas karton dulu, ataupun kalau emang bener sudah ngerasa yakin bisa, boleh langsung ke kain. Nah, kainnya dengan cara dibagi dua dulu, dilipat dua. Nah, ini udah dilipat dua ya. Pinggiran kainnya simpen di depan kita ya. Jadi maksudnya di depan kita tuh cara pemotongannya juga sama seperti ikutin seperti cara saya. Jadi kalau udah dilipat dua, posisi yang putus ini ya, ini kan maksudnya hasil lipatan dua, di depan kita aja simpennya gitu. Nah, nanti saya di sini untuk ukuran pinggang, panjang celananya, lingkar celananya adanya di sini. Baik, kita mulai cara pembuatan polanya dulu ya, cara pembuatan pola celananya dulu. Nah, di sini saya sudah ada penggaris lurus dan penggaris body ya. Nah, kita mulai. Langkah awal, langkah pertama kita bikin garis lurus dulu aja untuk di atas. Ini untuk hasil bukan hasil, ini untuk tempat ini ya, tempat pinggang. Kita garis lurus dulu aja langkah pertama untuk ngelurusin kain. Nah, terus di sini
Nah, kita turunin dulu ya, kita turunin dulu ukurannya biar teman di rumah tahu juga cara awal seperti apa pembuatan pola. Pertama digaris lurus dulu aja untuk pinggang. Pertama untuk pinggang digaris lurus dulu aja. Nah, terus kita cari ukuran panjang. Di sini ada panjang 97. Nah, letaknya ada di sini. Letaknya ada di sini 97, cuman kita kurangin 3 cm nanti buat ban pinggang. Jadi kalau dibikin 97, nantinya kalau nggak dikurangin 3 cm jadi lebih. Makanya 97 dikurangin 3 cm. 1 2 3 berarti 94. Nah, kita garis lurus. 94 kita garis lurus. Kita garis lurus. Nah, terus kita tambah buat lipatan celana. Nah, di sini saya nambahnya 4 cm aja. Jadi takutnya nanti orangnya tambah tinggi ataupun buat jaga-jaga aja takut kependekan ya ukurannya ya. Jadi 4 cm. Nyari kita nambahinnya biar aman aja, agak besar, agak lebaran 4 cm. Nah, selanjutnya ini pinggang sudah ya. Letak panjang sudah. Garis pinggang sudah dapat. Nah, sekarang langsung ke ukuran paha. Nah, ukuran paha di sini 34. Nah, 34 ini dikali 2 ya. Soalnya saya ngukurnya separuh dari ukuran celana. Mungkin nanti saya dikasih ngajarin ke teman cara ngukur dari celana jadi ya. Ini contohnya celana jadi ini. Nah, di sini ukurannya 34 dikali 2 tuh berarti 68. Saya tulis di sini 68. Boleh teman di rumah nanti sebelum praktek di rumah, teman di rumah ya dibikin begini dulu aja, pinggang, panjang, paha, lingkar celana, kres atau pesak atau selangkangan, terus pinggul. Nah, boleh ditulis di sini berapa ukurannya gitu. Nanti cara ngikutin garisan awal dan seterusnya boleh diikutin seperti saya ya. Jadi biar teman di rumah langsung paham, langsung ngerti ya. Ya mudah-mudahan teman di rumah langsung memahami dengan penjelasan saya ini ya. Nah, untuk selanjutnya ukuran paha. Di sini paha saya ukurnya sebelah 34, totalnya itu 68. Nah, kita cari di sini 68. Nah, 68 adanya di sini teman, 68 ya. Nah, di sini 68 kita balik. Nah, di sini ketemunya 27. Nah, jadi 27 in. 27 in tadinya kan sentian 68. Kalau dibalik tuh ketemunya 27 in. Nah, tuh 27 in ini dibalik lagi ke ukuran senti lagi. Di sini adanya 27. Nah, makanya kita letak lingkar letak untuk paha di sini 27. Nah, simpan 27. Jangan lupa di sini 3 cm. 3 cm apa? Ban itu ya. Jadi kita buang dulu 3 cm ataupun boleh begini biar nggak pusing, maaf ya, biar teman paham. Boleh 27 dikurangin 3 cm. 1 2 3 27 dikurangin 3 cm jadi 24. Nah, di sini hasilnya 24. Nah, kita garis lurus. Nah, ini untuk kres, untuk paha juga, untuk letaknya kres di sini. Terus untuk garisan paha. Nah, selanjutnya kita cari ukurannya. Nah, pertama kalau cari ukurannya adanya di paha dulu. Kita olah daerah paha dulu ya. Nah, mungkin di sini kurang lebih dari ujung kain ini ya kurang lebih 3 cm teman. Boleh teman di rumah boleh 3 cm, kalau praktekin boleh ikutin cara saya. Di sini 3 cm, kurang lebih 3 cm lah, mau 3 cm, kalau 4 cm takutnya bahan jadi boros, 3 cm aja. Nah, di sini pahanya sudah ada. Paha di sini 34 teman nih. Kalau untuk paha di sini kan 34 ukur separuh. Jadi kalau paha tuh kalau diukur lingkar, misalkan diukur orangnya tuh diukur full dulu. Mungkin kalau diukur fullnya ini 68, tapi kalau disimpan di sininya 34 ya. Dibagi 2 langsung ke sininya 34. Jadi kalau ngukur mau celana ataupun orang gitu, ngambil ukurannya dari orangnya gitu ya. Jadi ukurannya itu dipulin dulu. Misalkan 68 ini. Nah, disimpan di sini 34 karena apa? Nah, begini cara pengukurannya. Cara nyimpen ke polanya. Ini kan 34 nih.
langsung simpan di sini ukuran 34 di sini 34. Nah di sini rumus ya, rumus untuk celana 34 dikurangin 5, hasilnya di sini. Kenapa dikurangin 5? Nanti untuk bagian belakang dikurangin ditambah 5 jadi 10, sama-sama aja, cuman ini rumus gitu ya. Nah mudah-mudahan paham ya. Jadi sekali lagi di sini 34 full, 34 di sini letaknya simpen. Nah ini 34 jadinya di sini 34. Nah di sini 34. Nah langsung dikurangin 5 di sininya untuk letak nanti sleting ya. Bukan sleting sebenarnya, akhir paha lah, ukuran akhir paha di sini, paha depan, ukuran paha depan di sini. Nah selanjutnya, nah dari garis ujung paha depan 3 cm di sini letaknya. Nah 3 cm. Nah langsung digarisin ke atas lurus ya. Mudah-mudahan paham, teman-teman paham. Garisin lurus, kira-kira lurus. Nah kira-kira lurus di sini, ini kan di sini lurusnya, di sini kurang lebih lah, boleh teman-teman diperkirakan aja, udah ngerasa lurus udah. Nah diturunin 1 cm ini, kurang lebih 1 cm. Nah, langsung digarisin ke ukuran yang tadi dikurangi 1 cm. Nah jadi saya tulis di sini untuk paha, saya di sini ya, paha 34. Nah rumusnya tuh 30, rumusnya 34 dikurangin 5. Karena apa? Nanti ditambahin ke belakang 5 jadi 10. Nah sudah ya, 34 untuk paha, dikurangin 5. Ini rumus, langsung saya tulis di celana ya. Nah untuk selanjutnya, dari garis sikut ini untuk letak sleting sekarang. Jadi kita proses di daerah atas dulu ya, daerah atas dulu. Berapa senti? Kurang lebih 7 senti. Berapa senti? Di angka 7 senti aja. Nah di sini sesudah 7 senti, ini kan garis depan paha, terus ke atas 7 senti. Nah kalau ini dari sini ke belakang ya 3 senti yang tadi, terus dari sini ke sini atas 7 senti. Untuk apa ini? Untuk bentukan badan celana bagian depan ya, untuk nanti letak sleting. Soalnya sleting nanti adanya dari sini ke sini kan. Nah ini untuk bentukannya, kita bentuk sekarang. Nah yang sering saya bilang ke teman, harus tahu gambarnya seperti apa. Nah bentuknya atau gambarnya pola celana badan depan, nah seperti ini, nggak terlalu melengkung ya, begini aja udah bentuknya gitu. Nah kita lanjut ke daerah pinggang, ke ukuran pinggang sekarang. Nah ukuran pinggang di sini ya teman ya, 86. Saya tulis di sini pinggang. Pinggang di sini 86 dibagi 4 ya. Karena di sini kan seperempat. Seperempat muka ya, seperempat muka. Dibagi 4. Ini rumus ini. Dibagi 4. Kurang lebih di angka 43 ya, 86 43 dibagi 2 berarti. Nah, di sini dibagi 4. 43 44 21, kurang lebih 20,5 ya. Saya biar enggak enak ngitungnya aja, udah 21 aja, ini kurang lebih 21 ya, 21 aja udah nggak apa-apa. Kenapa? Misalkan 21 dikali 4 hasilnya 84, berarti kurang dong, biarin. Kalau ada kurang setengah senti atau sesenti nggak apa-apa, nanti ngebenerin ukurannya udah ke badan belakang. Kalau misalkan badan belakang ukuran pinggangnya 86, nanti kita nyari ukurannya ke badan belakang gitu. Jadi kalau ini mah kurang lebih dibagi 4 hasilnya 21 ini hasilnya ya untuk badan depan. Nah selanjutnya kita ukur bagian pinggang ini ya, 21. Di sini kan udah ada 21 nih, kita tulis di sini 21. Nah di sini hasilnya
ini letak 21. Nah terus, apa namanya teman, ini kan tadi rumus ya. Jadi kalau untuk celana agak sedikit di otak-atik boleh. Kenapa di otak-atik? Dirasa ukuran ini terlalu apa namanya, terlalu gimana, kurang enak lah ya, kurang enak hasilnya, kurang enak bentuknya. Ini kan agak sedikit apa ya, agak sedikit melengkung banget. Nah kita kurangin aja ke sini 1 cm. Nah di sini ini terlalu tinggi. Nah karena apa, ngejar paha, pak, paha ini besar, sementara modelnya model lurus, modelnya tidak pakai ploy, tidak pakai rempel ya. Nah di sini kita turunin aja 1 cm, di sini turun 3 cm. Nah di sini juga sama, harus turun 3 cm. Kalau tadi patokan awal satu garis lurus, sudah garis lurus diturunin 1 cm. Nah ternyata hasilnya agak sedikit melengkung banget ya, melengkung banget hasilnya tuh. Jadi kita agak sedikit dinormalin ukurannya, model apa, bentukannya. Nah di sini diturunin lagi 1 cm. Nah kita garisin lagi ke yang garisan 1 cm ini, yang turun 1 cm ini. Kalau ke bawahnya tetap aja sama, kalau ke bawahnya enggak diapa-apain. Nah sekarang sudah bentuknya di sini sudah enak lah. Nanti kita gambar dulu ya. Nanti kita gambar bagian apa namanya, bentuk pinggulan. Kita cari dulu untuk lingkar dengkul, terus lingkar celana. Nah saya geser dulu ya, untuk ukurannya saya geser. Nah untuk sekarang kita nentuin dulu lingkar apa, dengkul, letak dengkul kan belum ada. Nah kalau dengkul gini aja teman, cara ini juga insya Allah cara yang bagus ya. Ini cara bagus, cara tailor, saya praktekin juga buat pembuatan celana orang lain. Nah di sini bagi 2 aja sampai sini, ini kan 30, maaf 70. Nah 70 dibagi 2. Nah 70 dibagi 2 ketemunya 35, dinaikin 2 cm. Ketemunya 35 ya, kita naikin 2 cm. Nah udah, letak dengkul adanya di sini. Jadi ini rumus juga. Jadi dibagi 2, dinaikin ke atas, dibagi 2 dari sini ke garisan paha. Nah hasilnya di sini dinaikin 2 cm. Ini rumus sudah, boleh diikutin teman rumah. Nah sekarang kita nentuin lingkar bawah, lingkar celana. Nentuin lingkar celana seperti apa atau gimana caranya. Nah dari sini aja dulu, dari paha, dari patokan paha. Nah paha dari ujung depan sampai ke ukuran paha ya. Di sini kan ketemunya 28. Nah dibagi 2 berarti 28 14,5 cm. Nah di sini hasilnya. Nah hasilnya di sini teman. Dari ukuran paha sampai ujung depan celana ya. Nah dibagi 2 hasilnya di sini. Nah kita ukurin ini sekarang dari tengah ini ke ujung kain, langsung aja ke ujung kain, nggak apa-apa, ke ujung kain 18 cm. Nah kita pegang 18 cm ini, letakkan di lingkar celana, di bawah celana 18 di sini. Nah udah di sini ketemu. Nah untuk lingkar celana, nah lingkar celana ini berapa? Di sini sudah ada untuk lingkar celana 21. Nah 21 simpen di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini 21, misalkan setengahnya berapa gitu, 21. Nah saya harus ya sedikit inilah, kalau untuk pemula harus agak sedikit detail ya, apa jelas. Kalau untuk pemula tuh emang harus jangan, jadi kalau mau contoh tuh harus dikasih contoh gitu. Jadi nggak boleh teori, harus dipraktekin. Ini kan 21 nih, 21 kita bagi 2 aja begini. Nah ketemunya berarti 10,5 cm ya. Nah di sini, nah 10,5 di sini, 10,5 10 cm setengah di sini. Cuman dikurangin 2 cm, itu rumus. Kalau paha tadi dikurangin 5 cm, nambahnya 5 cm jadi 10. Kalau untuk lingkar celana dikurangin 2 cm, nambahnya 4 cm. Jadi hasilnya sama aja ya. Yang depan, yang paha sama hasilnya, nggak bakalan kurang ukurannya. Terus yang lingkar celana juga sama. Nah di sini untuk lingkar celana di sini 21, ketemunya tuh berarti 10,5 untuk di tengah-tengahnya ya. Ini 10,5 cm. Nah dikurangin 1 cm di depan, dikurangin di depan
1 cm. Ini kan 21 sampai sini. Dikurangin 1 cm, adanya di 20. Nah, kita ukur aja total sekarang. Berarti kalau 21, nah di sini ukurannya. 21 dikurangin 2 tuh 19. Nah, kita ukur aja. Nah, ini di angka 19. Jadi intinya begini. Kalau untuk lingkar celana 21 langsung dikurangin 2, hasilnya 19. Sudah aja dibikin 19, tapi posisi ininya harus tengah-tengah. Misalkan 19 dibagi 2 berapa gitu aja ya. Jadi ketemunya tuh 9,5, 9 cm setengah. Sudah di sini ya 9 setengah. Sudah di sini ke ukuran 19. Jadi harus tengah-tengah gitu ya. Ya mudah-mudahan teman di rumah paham lah maksud saya tuh. Ini di tengah-tengah aja. Nanti cari ukuran ke 21. Tapi dikurangin 2. Ini rumus, dikurangin 2. Kalau paha rumus dikurangin 5, kalau lingkar bawah dikurangin 2. Nah, untuk selanjutnya mudah-mudahan teman di rumah langsung paham ya. Saya doain kalau yang emang benar lagi belajar langsung paham lah. Ini cara tailor ya, insya Allah cara tailor tapi yang simple. Soalnya ada beberapa cara untuk bikin celana, tapi yang saya pelajarin yang ini yang paling simple, jadi saya ajarin ke teman yang paling simple juga. Nah, paha sudah kelar. Kalau maaf nih, saya ulang sekali lagi, kalau untuk lingkar daerah atas, daerah pinggang, kres, letak sleting sudah selesai. Nah, bawah juga ini barusan sudah selesai ya. Nah, sekarang untuk lingkar dengkul, berhubung ini ukurannya celana standar, orangnya minta ukuran standar. Jadi kalau standar celana tetap ada bentukannya. Dengan caranya apa? Di sini aja udah digaris lurus ke dari tanda lingkar bawah ke tanda paha, digaris lurus. Nah, ini kan nyimpennya saya di luar ya. Nah, untuk ke dengkul simpan aja di dalam. Jadi kurang lebih geser. Kalau digaris lurus ini 1 cm lebih ke dalam. Depan juga sama. Nanti kalau kurang bentuk bisa ditambahin sedikit. Kalau ini dibikin enak aja bentukannya. Nah, teman di rumah, untuk titik-titik ukurannya sudah dapat ya, sudah beres ya. Sekarang ke ke kita garisin, kita temuin dari garisan paha atas ini ke dengkul. Nah, sekarang kita garis ini dulu aja, garis lurus dulu aja. Kalau ini kan ukurannya sudah, cuma sekarang tinggal nyambungin aja. Nah, sampai sini. Nah, kita bikin enak aja. Yang sering saya bilang, cara ngegambarnya dibikin enak, dibikin halus, jangan kaku ya. Nah, sini. Nah, kita garisin dulu aja. Kalau ngerasa sedikit patah atau kaku ya kita halusin lagi aja pakai penggaris ini. Di sini. Nah, sini sudah, bagian depan sudah, ini lingkar celana juga dilurusin sudah. Nah, sekarang untuk yang belakangnya. Nah, yang tadi saya bilang ini, kalau ini letaknya di sini, yang depan yang asli tadi ya, terlalu gimana ya, terlalu ngebentuk, ngebody. Kurang bagus, hasilnya kurang bagus. Jadi dimundurin 1 cm, ini juga sama dimundurin 1 cm. Teman di rumah pelajarin dulu cara ngegambar, bukan cara gambar, maaf. Cara gambar pola celana seperti apa pelajarin. Kalau udah dipelajarin sudah paham, boleh dipraktekkan gitu. Jadi kalau ada salah dari penggambaran, teman di rumah bisa koreksi toh ternyata gambar ini salah gitu. Bisa diperbaikin kalau sudah tahu gambar ya. Jadi sebelum mola tuh harus tahu dulu gambar pola celana seperti ini. Nah, kalau ini kan harus agak sedikit ngebody ya, ngebentuk ya. Nah, makanya ini pakai penggaris body, pakai garis belangkung. Nah, sini mudah-mudahan teman di rumah mungkin yang lagi belajar bisa lebih mahir dari saya ya. Saya kalau ngajarin orang kalau lebih pinter dari saya gitu ya senang lah gitu. Nah, oke teman, untuk pola celana bagian depan sudah selesai. Letak pinggang, letak paha, letak dengkul, letak lingkar celana. Ukurannya pinggang 86, rumus dibagi 4, 21. Nah,
letaknya sudah ada. Kalau paha 34 separuh ya, separuh di sini hasilnya tuh 34 68. Cuman nyimpen di sininya harus separuh karena rumusnya dibagi. Untuk paha maaf, lingkar keseluruhan tuh kalau ngukur celana boleh diukur lingkar keseluruhan, atau orangnya juga diukur lingkar keseluruhan. Tapi kalau nyimpen nanti di ukuran simpennya separohnya, separuh. Misalkan 68, ini ukuran kan 68. Nah, dibagi 2 34, sudah di sini 34. Nah, rumus untuk nyimpen ke ukuran gambar pola dikurangin 5, ini rumus. Nah, lingkar bawah juga sama, 21 dikurangin 2 rumus. Nanti ini dikurangin 5 yang paha, ditambah ke depan 5 cm, jadi 10 letaknya hasilnya. Nah, untuk lingkar bawah dikurangin 2 ditambah 2 jadi 4. Jadi rumus untuk baju atau celana kalau dikurangin 1 nambahnya 1 jadi 2 gitu. Kalau dikurangin 5 nambahnya jadi 10. Jadi hasil akhirnya sama-sama aja. Nah, di sini gambar celananya ya, boleh cara saya ngikutin saya juga sama begini gambar celana. Jadi kalau gambar ini tuh apa namanya buat saya gitu ya. Ini kan celana saya kantong satu belakang pakai tali, saya tulis di sini tali. Nah, di sini kantongnya kantong miring, ini pinggang, ini tali gesper gitu ya, sama seperti ini. Jadi udah tahu gambar seperti ini, oh ini celana laki-laki, pasti celana laki-laki. Kantong belakangnya satu, ada tulisan pakai tali, kantong depannya miring. Nah, nanti saya kerjain sampai akhir ya, dari mulai pola sampai finishing, sampai ngegantung sampai akhir selesai sampai akhir saya ajarin buat teman ya. Oke teman di rumah, untuk pembuatan polanya sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke motong ya. Nah, maaf teman, untuk teman di rumah saya minta maaf tadi ada yang lupa. Sebenarnya bukan tadi, kalau sudah jadi begini, sudah jadi ukuran pinggang, sebenarnya ini nggak diapa-apain juga sudah oke. Sudah jadi ini. Cuman yang berhubung kita kan kalau bikin celana, bikin baju harus rapi, harus enak gitu ya. Nah, untuk dari segi nyaman, dari segi enaknya, sedikit lagi ada tambahan. Kalau sudah jadi gambar segini, sudah jadi semua digambar. Nah, untuk di sini dikurangin teman, harus diturunin 1 cm ya. Bukan harus sebenarnya, kalau ini mah sudah mungkin dari belajar dari pengalaman gitu ya, dari belajar pengalaman. Jadi lebih baik, lebih bagus ini dikurangin 1 cm. Tapi kalau untuk belakangnya tetap, nah ini pakai garis melengkungan ya, pakai garis melengkung. Nah, jadi bukan yang ini. Sebenarnya nggak diturunin lagi nggak apa-apa, tapi yang lebih bagus ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan teman di rumah paham ya. Nah, sekarang kita ngegunting. Buat natan berapa senti, cari aman aja ya. Buat teman di rumah cari aman aja. 2 cm udah aman itu. Jadi mana tahu orang tambah gemuk, masih ada spare buat jaga-jaga ngebesarin. Terus teman di rumah belajar ngegunting dulu boleh. Ngegunting juga kelihatannya gampang, kalau untuk pemula tuh ya harus belajar. Harus kadang-kadang suka bengkok ya. Jadi belajar cara gunting juga gitu. Nah, sekarang untuk bagian atas berapa senti ngelebihin untuk natannya. Kalau atas 1 cm, jangan banyak-banyak. Kalau untuk badan boleh 2 cm, boleh 1 cm juga boleh, cuman cari aman 2 cm aja. Nah, kalau untuk ini untuk di atas pinggang 1 cm aja ya. Nah, ini untuk golpi, untuk resleting sama 1 cm juga. Nah, ini untuk badannya sama 2 cm, kurang lebih lah 2 cm lah.
Oke teman di rumah, ini sudah kelar, motong sudah kelar. Nah sekarang kita tandain dulu apa yang harus ditandain dari celana ini. Nah pertama, ini udah ada letak resleting ya, golpi ya. Nanti letak penyimpanan cara jahit golpi, letak golpi di sini kita tandain dulu. Kita gunting cekeris. Nah sekarang untuk letak kantong, ini kan kantongnya kantong miring. Nah kalau kantong miring berapa senti? 4 senti, 4 senti dari garisan ya. Ke bawahnya berapa? 15, 16 boleh, gimana besarnya orang. Tapi kalau untuk standarnya 15 cm udah cukup. Nah kita garis. Nah kita garisnya double, di bawahnya juga sama garis. Terus di dalamnya juga digaris. Kalau ini ada garisnya ada 4, 1, 2, nah di dalamnya juga 4 nih. Kenapa? Ini nanti untuk kita tempel pas pislin, kain pislin, alat bantu. Nah kalau ini nanti hasilnya di sini jadinya. Nah di sini juga sama harus ditandain untuk penyimpanan, untuk ngejahit golpi biar nggak kabur ukurannya. Nah oke sudah jadi, kita lanjut ke bikin pola badan belakang ya. Nah ini sudah yang sisa kain yang dipotong badan depan, hasilnya sisanya seperti ini. Nah untuk nyimpennya, yang bawah jadi di atas ya. Nah yang bawah dari atas, nah teman, yang ini yang tadi yang bawah ya. Kalau untuk badan depan tadi ini di bawah adanya. Nah sekarang kalau untuk badan celana, pola bagian belakang tuh harus di atas, jadi agak besar ini buat paha. Kalau untuk badan depan sangat simple, sangat gampang lah, asal tahu caranya nih. Saya kasih tahu caranya buat teman di rumah, jadi tinggal nyambungin aja sama seperti pola baju. Nah ini boleh simpen ke paling atas, tapi kita selisihin sekitar 5 cm, ada 5 cm ya, 5 cm. Nah seperti ini teman. Ini kalau ini yang digunting ya, simpen di depan. Kalau yang masih utuh nyambung, simpannya di belakang. Nah dari sini harus ada jaga kurang lebih 3 cm, 3 cm, karena nanti untuk ukuran, ngejar ukuran 3 cm atau 4 cm kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya 3 cm udah cukup lah, kalau nggak ada kain. Nah yang pertama kita sambungin, kita lanjutin garisan bagian paha, cuman diturunin 1 cm. Kenapa harus diturunin? Kalau nggak diturunin nanti suka agak panjang badan belakang ya. Jadi kalau ini intinya nanti biar sama aja, jadi jangan sampai badan panjang sebelah. Udah dilanjutin garisannya, dilanjutin garisannya ya. Nah sekarang untuk ngambil ukurannya, mungkin teman di rumah tadi masih ingat paha dikurangin 5. Nah sekarang sini langsung tambah 5 jadi 10. Tadi kan dikurangin 5, tambahin lagi 5 jadi 10 gitu ya. Kalau dikurangin 5 tambahin 5, 10. Nah saya di sini enggak dulu 10, saya di angka 9 dulu aja. Karena apa? Nanti ditambah di belakang 1 cm. Tapi teman di rumah boleh 5 cm boleh, tapi kalau saya saranin 9 aja gitu. Soalnya nanti di belakang di sini saya tambahin 1 cm, jadi sama, ini 9 tambah 1 jadi 10 juga. Nah untuk lingkar celana langsung aja ditambahin 4. Ini kan dikurangin 2 tadi. Nah tambahin 4. Langsung aja, nggak dikurangin lagi tuh. Nah untuk dengkul garis lurus sama seperti tadi, cuman lebih agak besar. Kalau tadi kan 1 cm di sini. Nah sekarang 2 cm. Paham lah ya, mudah-mudahan paham.
sangat simpel kok ini. Tapi kalau untuk pemula lumayan, celana tuh lumayan berat lah. Tapi kalau yang pemula sudah bisa celana, insya Allah ke yang lainnya pasti bisa. Cuman paling sedikit yang belajar, tinggal sedikit-sedikit aja bikin baju, karena di celana semua ada ya, kantong bobok ada, kantong miringnya ada. Nah, untuk lingkar celana sudah kelar, dengkul juga sudah kelar, tidak diapa-apain lagi. Untuk paha sudah kelar. Sekarang kita nentuin letak kres, letak belakang celana ya. Nah, caranya begini teman. Dari ujung sini paha depan ke gambar ya, 38 dibagi 2 berarti 19 cm di sini. Nah, di sini ini kita untuk menentuin letak kres bagian belakang. Nah, terus dari lingkar celana dari ujung ini ke ujung belakang, dari ujung depan ke ujung belakang dari garisan ya. Ini kan ukurannya 30 cm, 23 cm dibagi 2 hasilnya 11 cm, 5. Nah, dari yang tadi 11,5 ke yang ukuran paha tengah ini ya. Nah, kita garis lurus. Nah, adanya di sini teman. Nah, kita garisin, kita tandain dulu. Nah, sudah garisan untuk pinggang ya, untuk pinggang belakang, badan belakang, maaf. Nah, dari garis ini, dari garis badan depan kurang lebih 4 cm. Kurang lebih, tapi ini enggak berpatokan, 3 cm dulu. Enggak berpatokan ini. Kurang lebih 3 cm dulu. Nah, kita garis lurus bukan ke gambar ya, bukan ke gambar tapi ke ujung kain ke sini. Kita garis dulu. Nah, ini udah nih. Kalau ini garisan badan depan, nah ini garisan badan belakang. Patokannya apa? Yang tadi ya, ngambil dari bawah yang tadi saya jelasin. Nah, terus dari sini, dari ujung kain aja. Kurang lebih 3 cm dulu aja, tapi itu enggak mutlak, nanti kita mainin lagi kalau ada kurang lebihnya. Sudah, nah kita buka dulu ke sini ya. Kita bikin kerungan badan belakangnya. Nah, untuk kerungan kres di sini saya 12 cm karena 12 cm ini ukuran standar. 11 boleh, 12 boleh. Jadi kalau untuk kerungan badan belakang gimana body orangnya ya. Kalau orangnya standar 11 boleh, cukup. Nah, terus kita bentuk ya. Nah, ini harus tahu dulu gambar. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang kita cari ukuran ini teman, yang tadi 86. Makanya yang di awal saya bilang di sini 20 cm kurang lebih dulu nggak apa-apa, biarin nggak pas dengan ukurannya juga nggak apa-apa. Nah, kalau sekarang harus pas, makanya di sini 86 ya. Nah, kita ukur badan depan berapa. Nah, ini badan depan dari sini ke sini 21,5 cm, 21,5 cm. Simpen ininya di garisan, simpen di garisan ini ya. Nah, seperti ini. Terus, nah kita cari ukurannya 86. Berarti ini kan separuh ya. 86 dibagi 2 itu berarti 23. Nah, di sini. Maaf. 86 setengahnya dari 86 tuh jadi 86 dibagi 2. Kalau untuk ini karena apa? Kita kan ukuran separuh. Pertama, gini dulu saya teoriin dulu. 1 kan 4 yang 4 muka. Ini 1 muka, 2 muka, 3 muka, 4 muka kan gitu ya. Nah, kita ngukurnya separuh. Jadi begini. Maaf teman di rumah ya, mungkin sedikit agak keganggu ya, ada berisik suara motor karena saya di pinggir jalan ini. Jadi sedikit saya kadang-kadang agak berhenti, kadang-kadang ngehindarin suara-suara ya berisik ya kendaraan ya. Saya minta maaf dengan kekurangan ini ya. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi kita cari ukuran pinggang. Ini kan 86, kita bagi 2, 43. Nah, kita cari 43.
pertama dari garis ini ya, dari garisan ya ke garisan sini 21,5. Nah 21,5 simpen di sini 21,5. Nah adanya tuh di sini 43. 43 dikali 2 totalnya 86 sudah. Nah kita lanjut, ini untuk asli ukuran pinggang ya. Nah kalau badan belakang tuh, nah makanya di sini maaf dari gambarnya aja. Nah dari gambarnya ada gambar ini, gambar ini tuh gambar kupnat. Nah makanya kita harus kasih ukuran kupnat berapa senti, kurang lebih 2 senti. Nah ini kupnat. Sekarang untuk jahitannya mana? Nah sama jahitannya juga, ini berapa senti, 2 senti, tambah aja sama ini 2 senti. Nah 2 senti. Kalau ke ukuran paha yang tadi saya kurang 1 senti ya, udah tambah 1 senti adanya di sini. Tapi berhubung ini kan harus nanti ada lebihnya di sini ya, jadinya ya. Nah lebihnya 2 senti di sini nih, untuk lebih apa, lebih jahitannya. Kalau di sini teman-teman di rumah yang lagi belajar apa namanya kurang lebihnya sedikit, maklumin aja. Artinya maklum, di sini nggak bakalan pengaruh apa-apa. Soalnya nggak ada celana-celana standar dari bahan-bahan jenis twist ini. Bahan kainnya jenis twist ya. Ukurannya ukuran lelaki, celana laki-laki dari bahan twist ngepas nggak ada. Jadi kalau cuman kurang sesenti, lebih sesenti, santai aja lah teman di rumah, masih aman gitu. Oke kita sebelum ini saya gambar, karena ini kan lipatan kain ya, kita gunting dulu aja biar nggak apa ngangkat ini jadi susah saya mau gambarnya. Saya gunting dulu, mudah-mudahan teman di rumah langsung paham ya dengan cara ngejelasin saya yang sangat-sangat sederhana ini, sangat-sangat minim lah. Cuman saya emang niatnya pengen berbagi dengan teman biar kita belajar bareng-bareng ya. Nah kita gabungin, kita sambungin dari garis ini apa ukuran pinggang jadinya di sini teman ya. Jadinya di sini, cuman namanya ada kupnat belakang 2 cm tambah 2 cm buat apa namanya buat jahitannya 2 cm di sini. Kalau ini adanya di sini, bukan yang di sini, bukan. Karena kan tadi kurang 1 cm untuk di sini ya, untuk di depan ya. Saya tambahin 1 cm, tambah lagi buat kupnat. Maaf buat jahitan. Nah nanti jadi ngemotongnya tuh, ngeguntingnya tuh di garis di gambar. Kalau ini digambar karena udah dilebihin 2 cm. Maksudnya biar enak aja. Nah, ini cara gambarnya begitu teman ya. Harus tahu gambar. Nah, jadi jangan jangan kaku. Tapi insya Allah dengan terus mencoba, terus buat teman di rumah yang lagi belajar juga saya negesin jangan kapok dengan gagal ya. Kalaupun pernah bikin apa pernah praktek di rumah salah, itu tandanya bakal cepet bisa. Jadi kalau gagal dari bikin pola, gagal dari cara ngejahit, terus aja belajar, nanti juga insya Allah pasti bisa. Oke teman di rumah, kita potong ya karena ini udah kelar. Sebelum kita potong, kita cek dulu ke ukuran. Kalau kurang lebihnya cuma 1 cm, selain pinggang ya, selain pinggang dan selain panjang, kurang lebihnya cuma 1 cm aman. Yang harus pas tuh pinggang panjang. Kalau pinggang di sini 86 harus pas, nanti bikin akhir. Makanya bisa diikutin video saya pembuatan celana dari awal sampai akhir ya, sampai jadi celana, ikutin aja. Pinggang harus pas, panjang harus pas. Jadi pinggang ini panjang harus pas. Kalau yang lainnya kurang lebihnya 1 cm aman. Kenapa saya, bukan artinya saya nggak boleh ngurangin apa ngelebihin, boleh, bukan. Jadi artinya nggak begitu inilah yang harus pas mau ukuran pinggang dan panjang. Nah kita cek ke ukuran keres ya, karena tadi belum kita cek. Nah ukuran keres di sini 67 atau pesak 67. Caranya dibuang dulu 7 cm untuk 7 cm teh yang 7 cm itu depan 3 cm setengah untuk pinggang ya, belakang 3 cm setengah, jadi 7 cm. Makanya ikutin cara saya seperti ini, langsung dibuang dulu 3 cm dengan rumus yang tadi. Cara untuk akhirnya begini, dikurangin 7 cm, langsung simpan ukurannya di sini. Kita cari ukurannya. Nah lebih kurang 1 cm aman ya.
Nah di sini ketemunya paha nih. Nah maaf nih, ini crash 67, crash 67. Nah di sini ketemunya 67, 67, 67, 68, 69. Ketemunya tuh lebihnya tuh 1 cm ya. Karena kan ini total lebih 2 cm teh total. Depan 1 cm, belakang 1 cm. Jadi ketemunya tuh cuma lebih 2 cm total ya. Total lebih. Jadi bisa dipastikan ini sudah cukup lah, tidak apa-apa, tidak harus diapa-apain lagi gitu. Jadi yang tadi saya bilang lebih 1 cm, saya sebelum ngukur ya, sebelum ngukur ngejelasin lebih kurang 1 cm masih aman. Nah sekarang untuk pinggul 108. Nah gambar ini aja sudah enak. Jadi kalaupun lebih pinggulnya aman, tidak harus diapa-apain gitu ya. Karena gambar jadi kita ngikutin, berpedoman ngikutin dulu ke ukuran. Tapi kalau gambarnya sudah enak dan ukuran itu sudah enak, ternyata kalau udah dicek lebih nggak apa-apa, kita ngikutin gambar aja kalau sudah enak gambarnya gitu ya. Tapi melesetnya pun kalau sudah dari patokan dulu ukuran ke gambar tidak akan jauh, paling 1 cm. Nah di sini pinggulnya 108. Cara ngukur 108 dari ini ya, dari letak sleting ke sini 25 cm. Kita pegang 25 cm, kita angkat dulu. Nah kita lanjutin, simpan di sini di garisan ini. Nah ke belakang 108. Nah 108 ini 54 dibagi, maaf, dikali 2 berarti 108 ya. Nah jahitannya belum ada, berarti nanti itu untuk pinggul kepotong sekitar 1,5 cm, masih aman. Karena apa? Kan tadi pinggul kurang ya. Kalau ini ditambahin lagi bentukannya sudah seperti ini, jadi sudah tidak enak bentuknya, mata apa, nggak harus dibenerin lagi. Oke teman, sudah cukup ya untuk pola badan belakang. Ini badan depan sudah, badan belakang sudah, kita potong aja. Yang tadi saya bilang untuk badan belakang ini tidak perlu ditambahin, karena sudah ditambahin 2 cm ya dari cara tadi pengukuran ya untuk badan belakang. Kalau ke bawahnya nah disesuaikan ngikutin ke badan depan. Nah sekarang untuk atasnya pinggang nih, pinggang badan depan. Nah ini lebihnya agak besar ya, sekitar 3 cm. Bila takut teman rumah agak sedikit keder cara motongnya di sini. Kalau aslinya ini garisan, cuman agak keder, misalkan harus motongnya kan 3 cm, atasnya harus 3 cm. Bukan harus, saya nyaranin 3 cm, jadi biar agak besar. Karena apa? Untuk jaga-jaga takut orangnya gemuk. Nah, di sininya agak sedikit melengkung ke bawah. Jadi ke bawahnya tuh jangan banyak-banyak, sama aja udah 1 cm. Nah, sini saya lanjutin ya. Jadi tapi nanti kalau ngejit mah di garisan ini. Kalau ini untuk kelebihannya aja. Oke. Sekarang kita potong bagian depannya. Sini aja deh. Jadi antara ukuran dan gambar tuh harus saling mendukung gitu. Karena bikin baju, bikin celana tuh orang seni ya, harus ada seni, ada rasa senang dulu gitu. Jadi kalau ada rasa senang, enak, hasilnya insya Allah bagus. Nah kalau untuk badan belakang teman, nah ini hasil ini ya, hasil pola badan belakang ya. Nah untuk letak kantong, kita cari untuk letak kantong badan belakang ya. Nah dari ujung sini ke garisan ini crash, dari ujung kain sini ya ke garisan crash, separuhnya setengahnya
Ini 23 berarti 13. Nah 13, turun ke bawahnya berapa? 7 cm 8 cm boleh. Antara 7 cm dan 8 cm, gimana tinggi orang dan besar orang. Saya di sini 8 cm ya. Nah kita garisin dulu, 4 garisan, sama luar juga. Nah, ini untuk crash ya, maaf bukan crash, apa namanya, untuk kupnat. Saya ngasih kupnatnya nggak digambar pula, sudah garis tengah aja. Nanti kita cara ngejahitnya boleh langsung dijahit aja. Nah oke teman, untuk pemotongan pola badan belakang dan badan belakang depan celana sudah selesai. Nah ini hasil akhir ya, hasil akhir dari pembuatan pola celana laki-laki. Mudah-mudahan teman di rumah yang saya ajarkan ya, kita belajar bareng-bareng ya, langsung paham. Saya doain buat teman-teman di rumah yang lagi belajar langsung paham gitu. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mungkin di video yang selanjutnya saya bikin apa namanya, untuk pembuatan alat-alat celana di video yang selanjutnya ya. Jadi ikutin terus video cara pembuatan bikin celana dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman di rumah. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.